Nah, sometimes itu kayak kamu kan kamu sinetron main, film main, web series main. Untuk adjust, di sini gue lebih, di sini gue kurang. Itu gimana deh? Is it not easy loh? Tergantung callingan. Oke. Jadi Sama tergantung harga. soalnya gini, kalau misalnya callingannya sinetron, itu udah otomatis gitu. Oke. Otomatis. Diri kamu sinetron. Sinetron langsung actingnya gitu. Itu udah penyesuaian. Hai, it's story time. Storyteller aku hari ini seorang aktris yang pengalamannya sudah banyak banget. Siapa sih semuanya nggak kenal pasti dan kangen juga kan sama dia. Yes, the one and only Nova Eliza. Hai, apa kabar? Baik, apa kabar? Finally ada di podcast aku loh. Finally. Untuk datangin kamu kan terbangnya jauh saya. Sekarang di Bali. Iya benar. Tapi kan akhirnya udah nyampe sini. Iya, Ya. tapi emang sekarang tinggal di Bali. Ya, aku lebih sering menghabiskan waktuku di Bali, kecuali kalau ada syuting-syuting, kerjaan ya baru ke Jakarta. Kenapa sih kok kepikiran move to Bali? Aku lihat sekarang ini lagi jadi tren atau emang nyaman, banyak banget artis lagi move ke Bali. Sebenarnya aku dari 2012. Oke. Ya, jadi waktu itu divorce. Ya. Terus akhirnya memilih ke Bali karena mau relax dulu gitu dengan pusing lah ya. Ternyata keterusan dari 2012. Cuman memang kalau misalnya lagi ada kerjaan, which is kerjaan entertainment lebih banyak di Jakarta, masih pusatnya mau nggak mau kan masih bolak-balik gitu loh. Dan kenapa memilih Bali mungkin lebih kepada lifestyle ya. Kalau di Bali itu kan lebih auranya tuh lebih tenang, terus udah gitu kalau misalnya kemanapun tuh nyantai, bisa pakai sandal jepit, terus naik motor gitu kan. Lebih yang style kayak gitu sih yang memang Kita emang udah capek dengan kehidupan yang terlalu gimana mungkin ya. Iya, Sama aku gitu. juga ke Bali kayaknya so happy karena emang bisa jadi diri sendiri aja iya, gitu. betul setuju. Iya kan? Dan Iya. di sana juga vibe-nya juga vibe yang lebih ke menenangkan pikiran juga sih dengan Setuju. sekitarnya, komunitasnya gitu. Pantainya. Betul sekali, belum lagi sawahnya misalnya gitu. betul. Kita ngelewatin sawah aja udah Happy banget. tenang gitu rasanya. Iya. Kalau di sini kan nggak ada sawah, Iya. pantai cuma di Ancol atau di mana. Jalanan macet. Macet. Bikin Aduh, tambah kalau udah stres nyampe ya. Jakarta ya, udah langsung browsing tiket tuh nggak mau balik ke sana. Soalnya macet banget. Sekarang udah mulai macet sekali sih. Parah. Terus Nov, kamu berkarir itu udah berapa tahun nih kalau dihitung dari awal? 20, 25? Mulai karirku tahun berapa ya? Waktu aku usia 13 tahun. Lebih dari 25 tahun ya? Berarti tahun 93 karena aku kelahiran 80. Oke, so awalnya itu gimana bisa masuk ke dunia entertain? Kamu kan dulu waktu kecil di Aceh apa di Jakarta? Jadi waktu kecil, dari lahir sampai SMP kelas 1, itu di Aceh, di Banda Aceh. Karena kan kebetulan papaku itu dulu bupati di Aceh. Nah, terus beliau dipindahkan ke Jakarta untuk jadi anggota DPR. Kemudian ikutlah kita Semua pindah. pindah ke Jakarta lagi. Oke. Nah, mulai dari situ tuh aku udah ngeliat kayak sinetron. Dulu kan zamannya TVRI TV, ya. betul. Terus nggak boleh sebut ya. Nggak apa-apa. Terus udah gitu film kan dulu belum ada. Belum terlalu gitu. banyak lah. Betul Iya. sekali. Nah jadi ya mulai dari situ kayak tergerak gitu. Kayaknya lucu ya gitu punya karir sebagai aktor atau aktris gitu loh. Nah terus didukung lagi waktu syuting film Cut Nyak Din Iya. yang Kristen Hakim itu syutingnya di daerah papaku lagi memang megang daerah Bertugas, situ oke. gitu loh. Jadi bersosialisasi dengan Om Eros Jarot, dengan Tante Christine Hakim dan lain-lain, dengan kru film itu Iya. ternyata buat aku menemukan kenyamanan sendiri gitu loh. Passionnya ada. Iya gitu loh.
didukung sama orang tuaku yang memang mereka tuh di situ udah sempet ngasih support gitu loh. Oh dari awal mereka oke. Dan itu Sudah waktu kamu oke. 13 tahun. 13 tahun. Oke. Dan mereka juga udah ngasih kode mau apa enggak, karena kan kebetulan juga mau pindah ke Jakarta. Jadi ya udah ketika nyampe ke Jakarta ya nggak semudah zaman sekarang ya instan untuk bisa dapat menjadi peran aktor, gitu. iya, Oh benar, my benar. god. Dulu itu kan bener-bener yang I don't know, udah makan asam garam, Casting udah sana, casting sini, balik. it took me 5 years untuk dapat peran utama loh. Tuh kan, maksudnya perjuangan artis zaman dulu itu patut dibanggakan sih. Dan itu udah sempet dikerjain, misalnya katanya ada cowok-cowok yang buka casting katanya, terus udah gitu udah naik bis. Waktu itu kan ya memang belum punya mobil ya, cuman bapakku aja yang punya mobil. Datanglah ke kota, terus ternyata dikerjain aja di sana. Oh my gosh, itu aku Nggak ada inget apa-apa, banget. ternyata Nggak ada bohong. apa-apa, cuman disuruh duduk aja gitu di situ. Terus udah gitu belum lagi apa namanya dikerjain hal-hal yang lain lah gitu, yang diturunin di Jatinegara, stasiun Jatinegara. Oh my god, jadi flashback Oh iya, sendiri. serius pernah. Jadi ini orang mengakunya agency gitu. Terus udah gitu dia mau ngerbitin artis lah, Artis baru. penyanyi waktu itu waktu masih zaman ini Ardila. Iya. Oh my god, ketahuan umurnya deh. Jauh banget ya. Terus udah gitu udah sempet latihan beberapa kali. Tiba-tiba dari situ memang papaku tuh udah mulai curiga kali ya, aku nggak ngerti juga insting bapak dulu Iya. ya sebelum meninggal. Jadi dia memang udah sempet nanya-nanya, ini kok terlalu sering pergi terus gitu tapi hasilnya tidak Nggak ada ada. segala macam. Akhirnya mungkin si agensi itu merasa tersinggung atau I don't know gitu, apa yang memang dia pembohong gitu. Terus kita naik angkot lah ya mau pulang dari studionya dia. Terus aku diturunin loh di stasiun Jatinegara sendirian, dia entah sampai detik ini nggak tahu kemana. Oh iya. Iya, gila nggak sih? Sampai segitunya perjuangannya. Tapi benar sih kalau aku lihat gini, mungkin kalau beda generasi ya. Zaman sekarang kan sosial media sangat up to date. Iya. Kayak aku sebagai casting director aja mau cari pemain sometimes Nyari di bisa ngeliat social dari media. sosial media, Iya. dari Instagram segala Iya. macam, bisa melihat, cari, panggil gitu. Iya. Maksudnya lebih memudahkan Iya. untuk porsi kita. Tapi termasuk untuk artis zaman sekarang, kalau kalian kan strugglingnya Handphone belum lumayan, ada. handphone belum ada, Iya jadi emang kan? strugglingnya lumayan keras. Sangat. Dan persaingannya juga ketat. Tapi hasilnya yang kalian dapat, aku lihat secara profesionalisme, secara segala hal lah, dari mental, dari star quality, star value. Kita nggak bisa pungkiri loh, anak zaman dulu tuh ya emang punya itu gitu loh. Karena mungkin kalian ngemupuknya juga bukan instan gitu Iya, loh. betul. Pelan. Jadi you know how to value Iya. yourself Iya. dan lingkungan Betul. dan karirnya. Iya. Karena nggak segampang itu gitu loh. Tidak, karena 5 tahun itu pun belum termasuk kayak misalnya casting-casting kecil ya. Itu bener-bener 5 tahun tuh yang fokus banget Iya. gitu, ya kan. Terus karena melihat selama 5 tahun itu tidak ada perkembangan apa-apa, nggak dapet peran segala macam, akhirnya bapakku sempat nanya, ini serius mau diterusin karena kan udah berjuang, Iya. tapi kok nggak ada hasil apa-apa. Tapi aku kan never give up gitu, tetap terus berjuang gitu. Tapi sempat frustasi nggak sih 5 tahun it's a long year. Sempet frustasi, dan nggak cuman aku ternyata yang frustasi. Jadi kakakku yang kedua, aku inget banget dia tuh sampai nulis surat ke tabloid Citra, inget nggak sih zaman Iya, dulu zaman itu? dulu, iya. Itu kan ada kayak tanya jawab Iya. sama bukan dukun ya, apa Bukan. namanya, mbak-mbak apalah Ya, gitu itu yang ya. bisa cenayang bisa, gitu bisa, ya. Bisa membacakan Betul. sesuatu. Jadi kakakku tuh sampai nulis surat ke situ ke mbaknya itu untuk nanya karirku tuh bener di situ apa tidak sih, sampai Oh, gitu. kayak gitunya tuh nggak sih? Ternyata impactnya besar, bukan cuman aku yang merasakan, ternyata keluargaku juga ikut merasakan karena mungkin mereka melihat perjuanganku seperti apa ya. Iya. Gitu loh. Jadi mereka mensupport. Iya, akhirnya kan kamu bisa masuk di salah satu PH yang terbesar pada saat itu ya. Iya. Itu prosesnya gimana tuh? Wah, itu juga pada saat itu terus terang aku jadi diriku sendiri aja sih ketika masuk ke PH itu gitu. Casting juga? Sama? Casting tetap. Casting kebetulan memang langsung dikenalin sama yang punya PH-nya tersebut produsernya. gitu. Jadi nah setelah ngobrol segala macam
ya udah akhirnya dikasih peran kecil dulu gitu di salah satu judul. Habis itu dari situ berlanjut sampai Dan akhirnya dapat peran utama. eksklusif Ya, gitu. karena eksklusif kamu lumayan lama kan? Lama sampai 10 tahun. 10 tahun Itu eksklusif di situ perpanjang kan? perpanjang Ya, terus gitu loh. Jadi ya, dan aku tuh ketika udah saat eksklusif dengan satu PH tuh memang pada saat itu ya benar-benar berdedikasi banget Iya. gitu, nggak pelarak-pelirik ke PH lain PH gitu, lain. karena pada saat itu juga memang belum terlalu banyak ya. Ya, karena dia kan salah satu yang terbesar dan Betul. produksinya banyak sekali kan. Betul, dan aktif kan Aktif, gitu iya. produksinya. Jadi dan memang tidak pernah berhenti sih produksinya, alhamdulillah pada saat itu ada terus ya, Jalan mungkin karena terus. kontrak eksklusif Iya, juga ya. iya. Gitu. Dan maksudnya siapa yang tidak kenal Nova Elisa pada saat itu dari sinetron yang mungkin melo, menangis sampai Betawian, kayaknya kamu udah ngalamin semuanya deh. Nah, kalau melihat diri kamu sebagai Nova Elisa, secara peran, kamu tuh lebih nyaman kerjanya gimana sih? Yang Betawian, nyablak, bebas, atau yang lebih teraniaya, nangis, atau antagonis sudah pernah belum? Antagonis sudah pernah juga. Pernah. Dari segitu banyak peran yang pernah kamu lakukan, yang kamu merasa I love this gitu loh. Sebenarnya semua peran buat aku tuh Tantangan oke ya? tantangan gitu. Apapun yang diberikan aku coba mengolah supaya itu menjadi versi yang aku ingin tunjukkan gitu. Tapi memang ketika memerankan suatu karakter itu kalau misalnya ada karakter yang nggak perlu makeup atau makeupnya tipis itu juga seru banget sih. Lebih mudah ya. Iya, karena simple aja gitu. Apa namanya, tidak perlu ya, karena pada dasarnya sehari-hari aku juga begitu kan, nggak terlalu seneng makeupan, natural aja. Nah ketika dapat peran seperti itu ya udah jadi diri sendiri aja misalnya gitu. Terus kalau Betawi ya atau Jawa atau bahasa manapun sebenarnya suka-suka aja, cuman memang kalau Betawi karena sudah beberapa kali memerankan, jadi kayak udah ada di dalam. Nah, kamu tuh kan soul Aceh gitu. deh. Iya. Maksudnya how you interrupt with Betawi atau misalnya ada Sunda, Jawa Iya, kan iya. kita so many culture ya, which is Iya. kalau buat pemain kan peran itu kan untuk explore lebih Iya, dengan berbagai betul. macam culture ini. Iya. Nah, pendalaman apa sih yang kamu lakukan atau apa sih yang kamu lakukan? Kan takut juga salah kan Iya, gitu kan, pasti kan betul. diprotes kalau salah. Sangat, Nah, itu apalagi gimana? soal bahasa Nah, ya. itu kan karena ada cengkokannya Iya. mungkin, ada cara dialeknya kan Iya. nggak semudah itu ya gitu. Nah, kalau kita pemain zaman dulu tuh mungkin nggak bisa dipungkiri kalau kita tuh jadi pemain tuh harus smart. Yes, Ya. setuju. Sampai sekarang sih deh. Harus. Kita perbedaan bisa kelihatan banget siapa Iya. yang smart, siapa yang Iya. enggak. Terus attitude. Yes. Itu juga sangat Very important, berpengaruh ya. setuju. Karena yang ikut di dalam produksi ini bukan cuma kita, Iya, tapi banyak gitu yang orang. terlibat. Kemudian yang ketiga itu ya memang tidak bisa dipungkiri ya, tampak luar kita itu kan harus diiniin. Iya. Nah, dalam salah satu ketiga faktor ini kan brain itu sangat berpengaruh Sangat ya. Kita kan berpengaruh. sebagai pemain harus bisa benar-benar masuk ke dalam karakter itu gitu. Belajar Iya. banget gitu. Betul. Jadi nggak datang ke lokasi habis itu baru belajar gitu, enggak. Tapi makanya aku suka minta dikirimin skrip ke rumah karena apa? Aku bisa mempelajari scene by scene. Mau diapain Mau secara diapain tokoh sih? ini gitu. Iya ya. gitu loh. Dan ketika aku membaca karakterku tuh aku nggak membaca cuman aku aja, membaca karakter yang lain juga biar nyambung gitu loh. Oke. So jadi mulai dari bahasa, lihat di YouTube misalnya gitu, terus udah gitu nanya ke teman yang memang kebetulan misalnya dia orang Betawi atau orang Jawa gitu, pronunciation-nya udah bener apa belum gitu, sampai dibikinin voice note supaya bener gitu cara ngomongnya seperti itu. Emang ini pengalaman lucu dengan saya juga nih, pernah saya alamin. Saya pernah ada syuting di DMD juga dengan salah satu almarhum Ria Irawan. Oke. Siapa yang gak kenal Ria Irawan ya? Iya. Kalau ngomongin acting dahsyat, Iya. ngomongin dedikasi dahsyat, profesional. segalanya wah. Iya. Tapi itu waktu peran dia menjadi seorang Jawa Tegal. Itu aku amazed ngeliat dia bener-bener ngomong ke saya tuh yang saya mau ke Tegal. Mau ngapain deh? Aku bilang gitu. Aku perlu dapet dialeknya. Iya. Orang Tegal tuh ngomong seperti apa. Aku yang wow, dia pendalaman karakter luar biasa ya. Iya. Karena aku lihat kalau ngomong di acting ya udahlah merem, semua orang juga tahu dia kayak apa sih, actingnya bagus banget. Bener. Tapi dia bener-bener kesana, dia ketemu orang Tegal, dia stay berapa hari, dia rekam. Mereka ngomong tuh semua dia rekam, dan pas reading itu dia make, dan dia lagi dengerin terus. Aku sempet bingung kan pas aku ketemu dia yang, Kak ngapain sih Kak? Aku bilang gitu, ini kamu dengerin gitu kan. Aku dengerin dan dia bener-bener lagi dengerin orang
Tegal lagi berbicara bahasa Tegal, dia Iya. bilang, aku tuh harus sama, naik turunnya harus Iya, sama, betul. which is buat aku smart. Iya, itu Karena harus. iya itu harus. maksudnya kan, ya maaf mungkin sekarang belum tentu loh anak sekarang bisa seperti itu gitu, Iya. walaupun mungkin ada, Ada. saya nggak bilang enggak ya, ada, tapi dengan apa yang terjadi kalian zaman dulu waktu itu, mungkin ya itu dedikasi, Betul. memberikan 100% Iya, betul. ke what you guys are doing gitu Iya, loh. karena sebenarnya kan kalau untuk aktor itu mau perannya besar atau kecil, mau peran utama atau peran pendukung, itu porsinya buat kita sama. Betul, Tetap berdedikasi gitu. iya. Nggak ngaruh gitu loh. Nah. Mau seberapa scene pun yang kita dapat, itu dedikasi aja. Betul, betul. Actingnya tetap sama 100% Iya, gitu, nggak ada setuju. pengurangan gitu loh. Termasuk ketika aku main di film Yuni ya. Iya. Nah itu kan harus bahasa Serang. Oh my gosh. Itu 2 minggu nggak tidur Heeh. untuk mempelajari bahasa Serang, sampai nangis tuh nggak sih? Karena kan itu kalau bahasa Sunda kita udah terbiasa Udah dengar terbiasa, ya, bahasa iya. Jawa apalagi. Iya, Tapi ini Serang, bener. like dikasih skrip, what? Ini bahasa Serang semua, Semuanya. semuanya bahasa Serang. Oh my gosh, itu bener-bener itu pengalamanku yang sangat berharga sekali. Bener-bener sampai nangis karena stres sendiri gitu, kok nggak bisa sih intonasinya, terus udah gitu sampai penekanan, iya-nya segala macam itu beda banget gitu loh. Itulah kelebihan Indonesia ya. Segitu banyak bahasa, segitu Betul. banyak daerah, kita tuh kaya sekali dengan banget. budaya, luar Betul, biasa gitu. betul. Makanya sometimes emang bener aku juga nggak banyak ngerti. Sunda kita masih sering dengar, Iya. Jawa sering Iya. dengar ngerti. Tapi kan bahasa-bahasa lain kita kan juga sometimes nggak Kurang, aware iya, gitu kan. karena ya peluangnya mungkin belum ada untuk muncul ya. Muncul, gitu. iya. Tapi maksudnya sangat rich dengan semua itu Sangat, gitu. sangat, betul sekali. Nah, unik nih sekarang uniknya. Kamu kan masuk ke web series MD terbaru. Dua Wajah Arjuna. Di sini kan bermain dengan mungkin 90% pemain kamu nggak kenal. Karena anak baru, ya kan? Karena anak baru kan. Aku tanya ke manajerku siapa aja sih yang main, dia sebut ini, hah? Oke. Bukan karena apa-apa, tapi Iya. karena memang Ya emang sekarang banyak sekali pemain. Oh my It's gosh, like banyak banget. banyak kita lagi berkembang sekali Betul. dunianya. Nah, kamu kan udah proses reading nih beberapa hari. How you feel reading dengan para pemain baru ini? kalau yang sekarang aku ketemu sih terus terang mereka profesional gitu, karena pernah juga aku reading sama pemain lain ya, perempuan, dan dia kayak apa, datangnya telat, terus udah gitu ketika reading juga males-malesan. Ya we can feel it lah Yeah, gitu we can ya, feel it, betul. energinya gitu Yes, segala macam. betul. Kalau yang ini sih so far aku sih seneng ya, karena Oke. energinya masih bagus, terus udah gitu spontaneousnya juga bagus, improvisasinya juga kece, jadi nggak cuman karena berdasarkan skrip misalnya gitu, Iya. tapi mereka ada improvisasinya. Nah itu aku suka tuh kayak gitu, jadi kita berdialog, kita berkembang bersama-sama melalui Dua Skrip. Wajah Arjuna Nah, ini. kan mungkin hal yang baru juga buat kamu sekarang kan kalau kita bikin web series ada acting coach, ya kan, untuk membantu kasarnya. What do you think by using all this acting coach? I think it's very important and it's really good, positif gitu. Karena bahkan untuk aku pribadi gitu, walaupun aku udah dari tahun berapa, tapi aku pengen juga dibenerin gitu. Dalam artian gini, ini kan Nova Eliza Iya. ya. Kalau yang di situ kan emak ya. Iya. Nah itu kan mau seperti apa sih emak yang ditampilkan? Aku mau denger dari dua belah pihak gitu, dari pihak sutradara sama acting coachnya gitu. So ketika aku melangkah ke produksi atau ketika lagi reading itu kan sebenarnya udah masuk ke rohnya si emak iya, gitu loh, si betul. karakternya itu sendiri. So menurut aku acting coach itu untuk pemain-pemain tuh bagus banget untuk meluruskan, untuk mengembangkan bersama-sama. Dari sekian banyak acting ya, terus kan sekarang dunia film lumayan, film, web series, sinetron semua berkembang deh. Ya. So there is a lot of chance dan kesempatan untuk semua aktor ya. Yeah. Mau yang baru, mau yang belum pernah main, untuk yang lama, semuanya bisa masuk lagi. What do you feel of this? Aku sih seneng ya, karena industri kita ini tetap harus bertahan, harus terus maju.
kita tuh punya ciri khas sendiri soalnya kan Indonesia. Dan pengennya Indonesia itu ketika kita melangkah misalnya let's say ke film festival atau apapun itu, kita punya ciri khas sendiri yang bisa tunjukkan. Contohnya kayak Korea. Korea itu kan di setiap TV series mereka selalu makanannya khas Korea. Terus soju misalnya gitu. Itu kan membuat kita aduh pengen coba deh. Aduh pengen kesana deh. Jadi kayak jual culture juga ya. Betul sekali. Nah, sebenarnya kan Indonesia juga bisa seperti itu. Kita punya sangat kaya dengan culture, makanan, segalanya kita tuh kaya sekali gitu. Bahkan sebenarnya SDM kita juga manusia kita tuh pinter-pinter gitu, ya kan? Nah, jadi aku merasa memang kita perlu lebih mendorong culture kita nih supaya lebih mendunia. Instead of kita ngikutin culture orang lain, mendingan kita nguatin culture kita sendiri yang diangkat melalui film-film atau TV series misalnya gitu. Karena sebenarnya kita kan nggak kalah, platform kita tuh kuat sekali gitu, dan banyak film kita yang udah mendunia gitu. So why not dengan melalui web series gitu kita juga masukin unsur-unsur begitu. Setuju sih, itu good point sih. Dan sekarang di Indonesia kita aktor aja banyak sekali kan, maksudnya potential actor tuh we have. Kalau mau digali kita bisa dapat banyak sekali. Banget sekali. Kenapa Korea bisa jadi sebesar itu? Pertama juga disupport sama pemerintahan. Betul. Kedua juga mereka tuh nggak mau ninggalin kulturnya mereka. Kemana apapun cerita yang mereka bikin, tetap aja ada unsur-unsur Koreanya. So why not gitu, kita referensi dari situ kita jadikan untuk kita gitu, supaya kita juga lebih mendunia lagi. Betul. Jadi ketika kita ngobrol sama orang luar, yang dilihat bukan cuma Bali gitu loh. Iya, kayaknya it's just Bali ya. Iya kan, padahal kultur kita besar sekali. Banget, benar. So, ya kita harus membantu, sama-sama membantu menggalakkan itu semua, ya kan. Film, sinetron, web series, kamu udah semua nih. Kalau personally, which one you like? Aku suka semua, karena tantangannya beda-beda. Kalau di web series, ya mungkin durasi syutingnya agak lebih panjang karena beberapa episode ke depan, dan prosesnya sama detailnya kayak film. Film, setuju. Kalau film sama juga sebenarnya kalau dipikir-pikir seperti itu. Kalau sinetron beda lagi, tantangannya berbeda lagi yang harus kita sesuaikan. So aku sih sebenarnya pada dasarnya suka aja semuanya, tinggal penyesuaian akunya juga sih dengan produksinya itu. Oke, nah tapi gini deh, sinetron itu sometimes secara acting antara sinetron, film, web series ya kita ngomong beda. Film suka lebih, sinetron suka lebih. Kalau film sama web series kan sekarang dibikin equally mirip ya, dengan very real, very natural, very day to day seperti ini gitu. Kalau sinetron kita harus akuin sometimes ada beberapa hal yang harus dibikin lebih, ya kan, dibikin lebay. Tapi kan sebagai aktor itu kan bingung nih untuk mengadjust. Malah some actors kalau kita coba, aduh sinetron banget, bukan jelek ya, dari kita di sini bukan mau ngejudge, karena beda konsep, bukan ngejudge, kita beda konsep. Nah sometimes itu kayak kamu kan kamu sinetron main, film main, web series main, untuk adjust di sini gue lebih, di sini gue kurang, itu gimana deh? Is it not easy loh? Tergantung callingan. Oke. Jadi sama tergantung harga. Soalnya gini, kalau misalnya callingannya sinetron, itu udah otomatis gitu. Oke. Diri kamu sinetron. Sinetron langsung actingnya gitu. Itu udah penyesuaian. Tapi kalau dipikir-pikir beberapa stripping yang terakhir, aku tuh udah bersuara. Karena aku udah menetapkan standarisasi aku. Misalnya aku peran antagonis, aku nggak mau mukul, aku bilang. Jadi aku nggak mau mukul, jangan suruh gue untuk maki-maki orang. Tapi gue punya cara sendiri dalam memainkan peran gue. Jadi dan aku udah diskusikan itu dulu lah dari awal. Kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Cari aja pemain lain. It's okay juga. Ya itu kan masing-masing. Iya betul. You have your own ways of doing it kan, betul, gitu kan. Gitu. Tapi memang nggak semua pemain bisa berani ngomong seperti itu. Kalau aku nggak tahu ya, mungkin karena udah punya anak, terus udah gitu. Yang lama acting yang lama, cerita yang lama ya udah sih gitu. Tapi kan yang ke depan aku nggak mau mengulang hal-hal seperti itu lagi. You need something new to challenge yourself. Iya, dan kita kalau di dunia peran gini kan inginnya berkembang. Betul. Gitu loh. So ya kalau misalnya lagi callingan film,
langsung berubah itu. By callingan aja. Oke, interesting ya. Kita kata-katanya by callingan nih. Tagline kita by callingan Iya ya. benar. Tadi sempat ngomong anak. You're a single parents now. Sejak Naima umur berapa tuh? Sejak Naima umur 3 tahun. Dan sekarang umur 12. 12. So, ada kesulitan nggak sebagai single parents? Kamu harus kerja, kamu harus jaga anak dari 3 tahun. Itu kan 3 Yeah. tahun a baby needs you as a Yeah. mother gitu. Yeah. But you have to work also. Yeah. Nah, gimana cara kamu ngebalance personal life, working life, ngurus anak, kamu juga butuh personal jalan-jalan Yeah, dan yeah. fun. Itu gimana tuh? balance. Pasti di awalnya tough banget. Iya, tough, ya Iya. betul, berat gitu. Tapi aku selalu percaya perempuan itu tidak harus memilih antara keluarga dan pekerjaan. Karena kalau memang bisa berjalan keduanya, why not gitu. Asal kita mampu memaintain seperti apa. Contoh, misalnya lagi syuting. Ya sebisa mungkin aku sih nggak mau bawa anakku ke lokasi karena lingkungannya juga udah berbeda pastinya. Betul. Tapi pada akhirnya kalau misalnya pun terpaksa bawa, ya udah gitu. Aku mencoba mengenalkan anakku ke pemain-pemain yang lain karena udah pasti kan ruangannya sama. Terus udah gitu dia harus belajar di situ juga karena lagi pandemi kan dia sekolahnya online segala macam. So far sih aku rasa masih oke lah bisa di maintain gitu karena mungkin anakku juga udah 12 tahun. Kalaupun dia harus belajar kan masih bisa video call sama aku, misalnya dia nggak ngerti apa itu masih bisa aku maintain dengan alhamdulillah sih masih oke. Aman. Kalau sekarang kan emang teknologi gadget gampang deh. Iya. Pada waktu masa itu, kamu kan mungkin masih stripping kali waktu itu ya? Iya, masih Nah, stripping film juga. Iya kan, is like the everyday anak kamu di rumah, Iya. masih kecil. Itu gimana deh? Sebenarnya sempet kayak batin juga berantem ya di dalam ini mau pilih mana sih gitu. Mau pilih anak, ngurusin anak tapi nggak, duit pemasukan akan berkurang, atau mau pilih pekerjaan tapi anak agak sedikit ini gitu bukan terlantar sih, tapi waktunya lebih berkurang untuk berbagi untuk anak. Betul gitu. Terus untungnya produksi yang aku lagi main waktu itu pengertiannya luar biasa gitu, dan aku sangat bersyukur sekali mereka punya pengertian seperti itu. Nah waktunya itu bisa disesuaikan ternyata. Jadi misalnya aku syuting jam berapa, jadi abis itu nih masih ada satu scene lagi, nah ini sebelumnya kamu abis itu masuk ya misalnya gitu, baru ke lokasi gitu. Terus pulangnya misalnya jam 10 malam limitnya, atau jam 11 malam masih bisa diakomodir gitu. Jadi aku merasa banyak banget bless yang aku terima gitu, yang akhirnya bisa mendukung hubungan aku sama anakku tetap baik gitu. Tetap loh. baik. Tapi dia sempat komplain nggak? Mama kerja terus, mama nggak ada sama aku nih. Pernah. Tapi nggak pernah komplain yang gimana. Karena buat aku Naima itu udah yang pertama. Pekerjaan sama anak itu nggak bisa disamakan. Nggak bisa disamakan, setuju. Gitu ya kan. Jadi anak ya anak, tetap porsinya yang paling utama. Betul. Setuju. Kalau pekerjaan kita yang harus beradaptasi, kita yang adjust. Mungkin aku nggak akan bisa ngambil stripping yang setiap episode ada lagi, tapi tetap ada. Misalnya nggak apa-apa juga. Yang penting kan ada pemasukan. Iya betul. Gitu. Tapi di sisi lain kan anak tetap nomor 1. Iya. Tapi dengan web series ini berarti aman ya, karena kan kita kondisi syutingnya kan ya aku juga usahakan misalnya kayak adegan di rumah, ya udah Nova dulu deh gitu kan. Berapa episode? 3, 4 gitu kan. Then you can go back. Exactly. Then come back after 1 week or 2 weeks, syuting lagi 3-4 hari bisa balik lagi. Nah itulah kenapa aku seneng ya. Karena kita udah ngomongin dari awal, ya kan. Betul. Terus udah gitu aku senengnya tuh MD tuh membuka peluang seperti itu loh untuk berdiskusi. Kan ada juga yang nggak mau ya. Nah aku sangat bersyukur bahwa MD mau mengakomodir itu juga. Ya mudah-mudahan tercapai dan aku juga udah ngobrol sama produksi semuanya bisa lancar. Amin. Dan bisa sesuai ekspektasi kita bersama gitu loh. Karena kalau aku lihat konsep bagus, segala macam bagus, pemain bagus, timnya oke, lucu loh si ini dua wajah Iya lucu banget. Tadi reading kita malah ketawa-ketawa mulu.
hopefully komedinya bisa lebih di ini nanti. Iya, Karena pasti. itu butuh banget. Komedi banget Iya, ya harusnya lumayan ya. komedi banget. Komedi drama kan. Komedi drama dan peran ibu di sini lumayan menantang sih. Ya, kayak tadi sebenarnya masih mencari-cari ya, masih mengeksplor ini Betawinya mau full 100% atau mau 70% aja gitu. Ya, pada akhirnya kan antara aku sama sutradara kita juga Kita perlu perlu ngobrol. Iya, perlu Betul, ngobrol lebih jauh betul. lagi. Selain dunia acting, kamu juga aktif di organisasi Suara Hati. Boleh cerita nggak Suara Hati itu? Ya, Suara Hati Perempuan itu berdiri di tahun 2016. Itu sebenarnya berdiri karena aku melihat masih banyaknya perempuan yang tertindas ya di Indonesia, terutama di daerah rural gitu, yang pedesaan Iya. segala macam. So berdirinya Suara Hati ini karena merupakan bentuk simpati dan empati terhadap perempuan Indonesia. Jadi kita melakukan campaign sosial dengan melibatkan public figure supaya mereka mau speak up, mewakili perasaan dari para korban kekerasan untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan. Jadi sebenarnya tidak hanya public figure yang perempuan yang dilibatkan, laki-laki juga kita libatkan gitu supaya perempuan dan laki-laki itu kan bisa equal ya, saling mengedukasi, saling ngasih tahu, saling menghargai. So kenapa kita nggak bersama-sama untuk setara jalan bersama? Awalnya siapa yang bikin ini? Aku. Oh, oke. Jadi bener-bener aku pakai uang pribadiku sendiri, bener-bener yang jalan aja gitu, nggak nyari sponsor gitu, karena kalau nyari funding nanti lama lagi, ya kan? Jadi mendingan jalan aja dulu gitu. So ternyata Tuhan memberkati jalan ini gitu, ya udah bertahan sampai sekarang ini. Dan sekarang kamu udah punya tim? Aku punya tim, tapi timnya juga kecil. Karena kan kita tim, buat aku yang penting kan efektif ya, produktif. Betul. Nggak perlu timnya besar-besar, tapi yang penting jalan yayasannya. So kegiatan kamu, organisasi Suara Hati ini apa deh biasanya? Jadi kita lebih mengkampanyekan stop kekerasan terhadap perempuan melalui bikin kegiatan-kegiatan kayak di mall-mall. Terus udah gitu kita juga mentraining perempuan-perempuan yang tidak mampu. Itu kan bagian dari woman empowerment gitu lah. Jadi kita meng-hire misalnya kayak expert di bidang hidroponik. Nah, kita ajarin nih ibu-ibu di Bekasi supaya mereka bisa apa sih hidroponik itu, gimana caranya segala macam. Nah, kita datengin expertnya ke sana gitu loh. Jadi ya lebih ke perempuan, dukung perempuan sih. Oke, that's good sih. Semoga sukses. Amin. Apa arti bahagia menurut Nova? Dalam ya kata-katanya. Kita nggak pernah Karena sedalam kan ini masih loh. single aja nih dari kemarin-kemarin. Kita belum mendengar. Nah, emang udah 12 tahun loh. Berarti it's been like almost 10 years. Ya. Almost. Enak loh single. I mean, arti kebahagiaan kan yang pas buat aku tuh membahagiakan orang lain. Oke. Kalau orang lain bahagia, aku ikut bahagia. Contohnya ibuku, kakakku, terutama anakku misalnya gitu. Dengan melihat mereka tersenyum dan bahagia itu kebahagiaan buat Setuju aku. sih, setuju. Aku juga setuju banget dengan kita bekerja untuk keluarga. Betul. Kita membuat keluarga happy, itu udah tersenyum sendiri ya. Exactly. Iya, Terus kalau misalnya kita mengedukasi perempuan-perempuan yang kurang mampu ya, dengan keterbatasan mereka, misalnya ekonomi lah atau peluang segala macam, kita datengin expert, mereka belajar, mereka tersenyum, itu kebahagiaan. Itu juga kebahagiaan. Jadi ya mungkin karena buat aku juga, kalaupun soal partner ya, kalau kita ngomongin soal partner atau suami atau pacar, ya kalau memang nggak ada ya nggak apa-apa juga sih, karena kebahagiaan kita kan berbeda-beda nih. Betul. Gitu. Nggak harus fokus ke situ ya. Nggak harus fokus ke situ. Kalau memang ada jalannya ya nggak perlu dipaksakan gitu. Oke. Dengan pengalaman Nova segudang, tips and tricks dong untuk yang dengerin kita, untuk yang muda-muda mungkin, how to maintain or to be like you ya, to be like everybody yang bisa memaintain selama ini karir, mungkin sedikit masukan. Yang pasti kita itu harus mengedukasi diri kita sendiri terus. Jangan pernah malu untuk belajar, jangan pernah males untuk belajar, terus explore diri,
Kita tuh maunya apa? Dapat karakter baru ini mau diapain nih misalnya gitu. Terus belajar, belajar dan belajar. Terus jangan malu untuk bertanya dengan produksinya atau dengan coach actingnya, dengan sutradaranya. Apa porsinya ini mau dikemanain sih misalnya gitu. Terus stay humble. Yes, itu sih paling penting karena banyak Iya. banget sekarang kaget ya. Iya, Banyak betul. banget kan yang kaget-kaget terus bikin pusing kepala. Tahu sendiri kan. Sudah hatam. Ini kayaknya suara hati. Suara hati. Bener. Sekalian. Iya. Ya, stay humble itu sangat penting. Mau pemain yang udah senior ataupun yang masih baru, terutama masih Yang baru. baru-baru, betul. Ya, stay humble. Hormati orang-orang yang ada di lokasi syuting. Mau itu PU, Betul. whatever. You can't work alone, balik Iya, lagi. ini kan kerja sama tim. Satu tim. Jangan melihat dari status profesi mereka, tapi lihatlah kebaikan yang mereka lakukan. Betul. Gitu. Apapun, selama mereka baik-baik, kita harus respect sama mereka. Betul. Gitu. Oh. Terus ya udah sama kayak tadi, yang penting kita jaga diri sendiri Betul, juga, harus. bagaimanapun juga. To maintain yourself karena kita kan di kamera. betul perlu memaintain diri sendiri. Ya nggak mesti yang mahal-mahal. Iya. Yang penting sering-sering krembat misalnya. Ya kan di rumah juga bisa sekarang. Semua bisa. Terus apalagi sekarang teknologi platform yang bisa ke Datang. rumah spanya itu kan juga bisa di-maintain gitu. Tapi yang paling penting ini, Yes. brain and Diisi terus. attitude. Setuju. Iya. Brain and attitude. Garis bawah tuh ya. Betul. Oke, thank you so much for Thank today. you. Thank you so much for today. Kita seru-seruan bareng Nova Elisa. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share hari ini Hello Story bersama Nova Elisa. Thank you. Thank you.